Pesona si gadis desa. Episode 202 dengan judul Hukuman Manis. Selamat mendengarkan. Vedo baru sampai di rumah ketika jam menunjukkan pukul 11 malam. Dia kemudian bergegas masuk ke dalam kamar untuk menelpon Luri. Satu kebiasaan yang selalu Vedo lakukan semenjak mengenal gadis desa itu. Kenapa lama sekali? Pergi kemana dia? Apa jangan-jangan sudah tidur ya? Gumam Vedo ketika Luri tak kunjung menjawab panggilan darinya. Sembari menunggu Luri menjawab, Vedo melepas dasi di lehernya kemudian membuka sepatu. Dia kemudian duduk di sofa, sedikit menyender untuk mengistirahatkan punggungnya yang terasa pegal setelah seharian berkutat dengan berkas-berkas yang tiada habisnya. Halo Kak, ada apa? Vedo yang baru akan tersenyum karena Luri menjawab panggilannya, mendadak tak jadi dia lakukan begitu mendengar nada suaranya yang begitu dingin. Ini aneh. Tidak biasanya Luri akan bersikap seperti ini ketika Vedo menelpon setelah pulang dari perusahaan. Sadar ada yang tidak beres, Vedo pun segera mencincar Luri dengan beberapa pertanyaan. Sayang, kenapa nada suaramu terdengar sangat dingin? Kenapa? Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Apa? Siapa yang melakukannya? Tanya Vedo beruntun. Tidak ada apa-apa, Kak. Aku tadi sedikit tertidur, jadi sekarang kepalaku menjadi pusing karena kaget mendengar dering telepon. Jawab Luri dari seberang telepon. Vedo lagi-lagi dibuat heran oleh sikap dingin Luri. Jika biasanya gadis ini akan selalu bertanya apakah dia sudah makan malam atau belum, sekarang sedang apa? Semua itu tak lagi didengar oleh Vedo. Hal ini tentu saja membuat Vedo menjadi sangat gelisah. Dia takut kalau Luri telah mendapat hasutan dari seseorang yang ingin menghancurkan hubungan mereka. Vedo kemudian mengingat-ingat apakah dia ada melakukan kesalahan atau tidak. Jikapun ada, maka Vedo akan langsung menjelaskan dan juga meminta maaf pada Luri. Dia sangat amat tidak suka dengan keadaan mereka sekarang. Bicara, tapi terkesan seperti orang asing. Sangat tidak menyenangkan. Hari ini aku tidak melakukan sesuatu yang salah pada Luri. Tapi kenapa sikapnya jadi berbeda begini? Apa jangan-jangan Galang telah menghasutnya? Itu tidak mungkin. Luri bukan gadis yang seperti itu. Dia mencintaiku. Batin Vedo bermonolog dengan dirinya sendiri. Sayang, tumben sekali kau tidak menanyakan apakah aku sudah makan malam atau belum. Ada apa sih? Sepertinya kau sedang dalam situasi hati yang tidak baik. Kenapa? Apa yang telah terjadi? Tanya Vedo mencoba memancing Luri agar mau bicara. Oh, maaf Kak, aku lupa. Aku masih mengantuk, jadi sedikit lupa untuk bertanya seperti itu padamu. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku mengerti. Sahut Vedo sambil menghela nafas. Jujur, dia sedikit kecewa sekarang. Tapi ya sudahlah, mungkin Luri memang benar-benar sedang mengantuk. Vedo harus bisa mengerti itu. Kak Vedo, boleh aku bertanya sesuatu padamu? Sebelah alis Vedo terangkat ke atas. Ini baru gadisnya. Memangnya kau ingin bertanya tentang apa, sayang? Tanya Vedo sambil memejamkan mata. Apa kau benar-benar mencintaiku? Jika iya, maka kau harus bisa melepaskan aku suatu saat nanti. Jantung Vedo hampir saja terlempar keluar begitu mendengar pertanyaan Luri. Sungguh, dia sangat tidak menyangka kalau Luri akan berkata seperti ini padanya. Sambil menegakkan tubuhnya, Vedo kembali mencecar Luri. Dia benar-benar dibuat sangat khawatir oleh perkataan gadis desa ini. Sayang,
Apa maksudmu bicara seperti ini? Kau harusnya tahu kalau aku tidak akan pernah melepaskanmu apapun yang terjadi. Sahut Vedo panik. Matanya sampai terbelalak lebar saking kagetnya dia akan pertanyaan tersebut. Jujur padaku, sebenarnya apa yang telah terjadi sampai-sampai kau membahas tentang hal seperti ini? Bukankah tadi siang kita masih baik-baik saja ya? Kenapa sekarang mendadak kau jadi seperti ini? Tidak ada jawaban dari dalam telepon begitu Vedo menanyakan maksud di balik pertanyaan Luri. Dan hal ini tentu saja membuat Vedo menjadi kelabakan sendiri. Dia sangat yakin pasti ada seseorang yang telah mencuci pikiran Luri agar mulai terpikir untuk pergi meninggalkannya. Ya, Vedo yakin sekali akan hal itu. Luri, kalau kau masih tetap bungkam, percaya tidak kalau malam ini aku akan langsung pergi menemuimu ke Shanghai. Tolong kau jangan seperti ini, sayang. Bicaralah dengan jelas supaya aku tidak kepanikan seperti sekarang. Aku mencintaimu dan kita sudah pernah berjanji untuk saling jujur. Kau tidak lupa itu kan? Tanya Vedo sambil mengacak-acak rambutnya. Hehehe, maafkan aku Kak Vedo. Tadi itu aku hanya ingin mengerjaimu saja. Aku tidak bisa tidur karena terus memikirkanmu. Dan begitu kau menelpon, aku langsung terpikir untuk menjahilimu. Jangan marah, ya. Untuk beberapa detik, otak Vedo seakan blank setelah tahu kalau dia sedang dikerjai oleh Luri. Lalu setelahnya Vedo langsung menarik nafas kuat-kuat kemudian menghembuskannya perlahan. Sungguh, jantungnya sudah hampir berhenti berdetak dan dengan polosnya Luri mengatakan kalau dia sedang bercanda. Benar-benarnya gadis desa ini membuat orang panik saja. Kak Vedo, kau marah ya? Maaf, aku tidak sengaja menjahilimu tadi. Jangan marah, ya. Astaga sayang, kau tahu tidak kalau tadi itu aku hampir berhenti bernafas gara-gara mendengar perkataanmu yang gila itu. Sahut Vedo sembari mengusap wajah. Aku tidak marah, tapi tolong jangan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu lagi padaku. Kau tahu bukan kalau aku sangat tidak mau berpisah denganmu? Itu mengerikan dan aku tidak mau mendengar kau menyebut kata melepaskan lagi. Paham? Kedua sudut bibir Vedo tertarik ke atas saat dia mendengar Luri yang terus meminta maaf dan berkata menyesal sudah mengerjainya. Sayang, mereka jauh. Jika dekat, Vedo pasti akan langsung memberikan hukuman pada gadis ini. Dan tentu saja dengan hukuman yang manis-manis, bukan dengan hukuman kejam seperti yang sedang kalian bayangkan. Oh iya Kak Vedo, jam berapa kau akan berangkat ke Shanghai? Jangan lupa berpenampilan setampan mungkin ya, supaya aku terus teringat padamu. Oke? Hei, ada apa ini? Kenapa kau jadi genit begini sayang? Dan sejak kapan kau peduli apakah aku akan terlihat tampan atau tidak? Aku jadi curiga. Jangan-jangan tadi itu kau sedang membayangkan yang bukan tentangku ya? Makanya kau tiba-tiba ingin aku berdandan setampan mungkin sebelum pergi menemuimu. Ada apa? Apa kau begitu merindukan aku? Tanya Vedo sambil mengulum senyum di bibirnya. Perasaannya begitu membuncah mendengar permintaan Luri yang sedikit tidak biasa ini. Aku hanya ingin merekam wajah tampanmu sebanyak mungkin di dalam pikiranku, Kak. Selama kita dekat kan aku tidak pernah meminta hal seperti ini padamu. Anggaplah ini sebagai penyemangatku sebelum menjalani hari sebagai seorang mahasiswa. Kenapa? Apa kau merasa keberatan dengan permintaanku, Kak? Oh, tentu saja tidak, sayang. Baiklah, seperti yang Tuan Putri inginkan. Besok pagi aku akan datang dengan penampilan paling tampan yang pernah aku miliki. Tapi tidak adil rasanya kalau hanya aku yang bertampilan seperti itu.
Bagaimana kalau kau juga berdandan secantik mungkin untuk menyambut kedatanganku? Setelah itu nanti aku akan mengajakmu pergi ke pantai yang malam itu menjadi saksi hubungan pertama kita. Mau kan? Jawab Vedo mencoba menawar. Dia senyum-senyum sendiri membayangkan pertemuan mereka besok. Terserah kau saja, Kak. Yang penting besok pagi kau harus berpenampilan serapi mungkin. Oh, satu lagi. Jangan lupa kirimkan foto kakak padaku supaya aku bisa menyesuaikan pakaian apa yang akan aku kenakan. Biar serasi. Dunia Vedo seakan dijungkir balikan oleh Luri karena dia menginginkan keserasian mereka dalam berpakaian. Sungguh, malam ini Vedo benar-benar sangat bahagia. Dan kebahagiaan ini terlalu sulit jika hanya digambarkan dengan kata-kata. Kak, ini sudah semakin malam dan mataku mulai mengantuk. Kita sudahi panggilan ini ya. Kerinduanku sudah reda karena sudah mendengar suaramu. Bisakah? Meski sedikit tidak rela, Vedo mau tidak mau akhirnya setuju untuk menyudahi obrolannya dengan Luri. Tak lupa dia menutup panggilan dengan sebuah kecupan mesra yang mana dibalas Luri dengan satu kecupan yang selama ini belum pernah Vedo dengar. Kenapa malam ini Luri sedikit berbeda ya? Apa benar itu hanya karena dia yang terlalu merindukan aku? Ah, masa bodoh. Yang penting besok aku dan dia bertemu. Hehehe, gumam Vedo sambil tersenyum lebar.